Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Osita Sajan, NIM 2011-1010. Saya adalah mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka yang ditempatkan di Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil etnografi pasar sebagai tugas modul Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2021. Tempatnya yaitu Pasar Dasan Agung. Tujuan dari kegiatan ini untuk membangun kesepahaman dalam kebinekaan ras, suku, bahasa, dan adat istiadat dengan melakukan eksperimen atau terjun lapangan berupa jurnalisme etnografi pasar tradisional di Kota Mataram. Jenis kegiatan yang kami lakukan, kami bereksperimen atau turun langsung pada lapangan untuk membuat jurnalisme etnografi pasar. Kegiatan ini berlangsung dengan baik dengan persiapan kami masing-masing di kosan. Setelah itu menuju Pasar Dasan Agung dengan berjalan kaki. Mulai dari situ saya berkeliling pasar sambil mengamati setiap keadaan di pasar, baik itu penjual dan pembeli. Di sana masyarakat melakukan kegiatan masing-masing dan kadang saling menawarkan apa yang dibutuhkan pembeli. Pasar Dasan Agung ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabai, ikan, ayam, dan lain-lain. Kelebihan pasar tradisional ini adalah produk-produk yang ada dijual dengan harga rakyat sehingga harganya murah bagi masyarakat sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Di sana saya mewawancarai seorang penjual atau seorang ibu yang bernama Ibu Sukarniati. Bahan-bahan yang dijual Ibu Sukarniati ini seperti beras, telur, mie, dan alat masak. Di situ Ibu Sukarniati sudah berjualan selama 3 tahun. Di pasar tersebut Ibu Sukarniati harus membayar pajak per hari 3.000 atau per bulan itu 32.000. Nah, uang pajak ini akan diberikan kepada pihak Pemda, dan selama pandemi ini juga pasar modern sangat berpengaruhi pada penghasilan Ibu Sukarniati. Nah, penghasilan Ibu Sukarniati ini dengan adanya pandemi dan pasar modern ini terkadang sehari itu tidak mencapai 100.000 per hari. Kondisi Pasar Dasan Agung semakin ramai dikarenakan dibuka 3 minggu setelah COVID ini mulai menurun. Setelah melakukan eksperimen ini, kami beristirahat sebentar dan kembali menyusun laporan dan bukti untuk melakukan kegiatan yang dilakukan di Pasar Dasan Agung. Kunci dari setiap kegiatan yang kami lakukan ini adalah dalam setiap melakukan usaha, baik itu terlihat gampang dan susah, pasti punya dampaknya tersendiri. Seperti pasar yang kami jelajahi, memberikan dampak bahwa berjualan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun bagaimana kita berproses sehingga mampu bertahan di tengah perubahan global. Fungsi pasar tradisional Dasan Agung sendiri sama seperti pada umumnya, dengan menjual bahan baik berupa beras, telur, mie, pakaian, sayuran, dan lain-lain. Adapun fungsi dari pasar ini sebagai lapangan pekerjaan untuk masyarakat, tempat untuk pertukaran barang, dan juga pengembangan ekonomi rakyat. Ciri-ciri dari pasar ini juga adalah sistem tawar-menawar yang dimana sudah dibangun oleh pemerintah. Pasar Dasan Agung ini termasuk pasar tradisional dengan beberapa ciri dan fungsi yang hampir sama pada pasar pada umumnya, dengan waktu kegiatan dimulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Produk yang dijual di pasar tradisional umumnya didominasi bahan makanan sembako, kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya tentang harga, dengan mekanisme transaksi di pasar tradisional dilakukan dengan tawar-menawar, maka harga komoditas antar pedagang sangat bersaing. Adanya keberadaan retail modern memberikan dampak pada pasar tradisional pada transaksi melalui tawar-menawar dan pendapatan semakin menurun dikarenakan harga barang baik itu tradisional dan modern hampir sama, sehingga membuat pembeli cenderung lebih memilih ke pasar modern. Keberadaan pasar tradisional dalam menunjang perekonomian sangat menurun dikarenakan adanya pasar modern tersebut meningkatkan adanya persaingan baik itu konsumen dan juga penjual. Perkembangan pasar tradisional di Lombok sudah mulai meningkat, baik itu sarana prasarana, fungsi dari pasar juga berjalan yang maksimal.
punya keamanan, kontribusi mengikuti perkembangan zaman dan kondisi cuaca terkhususnya pada saat pandemi ini yang belum usai. Namun kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah sangat mendukung sehingga tidak mengurangi konsumen dan juga pendapatan. Tradisi yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli yaitu mereka tidak saling curang, saling menghargai, dan mau ditawarkan barang-barangnya dengan harga murah. Hambatan yang saya temukan dalam melakukan jurnalisme ini yaitu hambatan dalam memanajemen waktu. Yang kedua, sulit berkomunikasi dikarenakan agak sedikit ramai, di pasar itu sedikit ramai, dan juga narasumbernya kadang sulit dalam menjawab pertanyaan. Kesan saat melakukan kegiatan sangat menyenangkan dikarenakan kita dapat belajar bahwa pasar tradisional Lesan Agung adalah salah satu pasar yang bersebelahan dengan Masjid Islamic Center, sehingga sistem dan perdagangan semakin diperhatikan dan kondisi pasarnya sangat menunjang bagi pembeli, sehingga pembeli yang masih baru tidak begitu ribet. Semoga perkembangan yang akan datang, pasar-pasar masih kurang, akan sarana prasarana lebih didahulukan sehingga fungsi dari pasar tidak hilang, agar masyarakat bisa mencukupi kehidupan mereka meskipun adanya pasar modern. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.